Dari sini aku ingin menulis tentang cerita pohon menjulang tinggi yang kini dijadikan masyarakat pulau sebagai masa depan menuju kesejahteraan. Semuanya berawal di sini, di Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ake Malamo, Provinsi Maluku Utara. Sebagai provinsi kepulauan, tentulah Maluku Utara memiliki banyak sejarah tentang kisah jalur rempah yang membawanya terkenal akan komoditi rempah khususnya cengkeh dan pala. Dominasi masyarakat petani kebun menjadikan tanaman cengkeh dan pala menjadi tanaman yang tidak asing lagi bagi masyarakat setempat. Luasan lahan di daerah kepulauan ini tentulah belum tergarap secara optimal jika hanya mengandalkan tanaman khas berupa tanaman rempah yakni cengkeh dan pala saja. Untuk mengoptimalkan potensi lahan milik masyarakat, pemerintah pusat melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ake Malamo telah menjalankan program Kebun Bibit Rakyat atau KBR dengan pembuatan bibit unggul berkualitas. Bibit KBR per kelompok sebanyak 20.000 dibagikan gratis atau cuma-cuma kepada mereka. Program ini sudah dijalankan sejak tahun 2010 yang melibatkan sejumlah masyarakat dari kelompok tani yang tergabung pada program Kebun Bibit Rakyat tersebut. BPDASAL Ake Malamo dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 telah memfasilitasi pembuatan KBR sebanyak 340 kelompok tani yang tersebar di seluruh Provinsi Maluku Utara. Setiap kelompok membuat bibit sebanyak 20.000 sampai dengan 30.000 batang. Kini ada banyak perubahan yang dialami kelompok tani dari keberadaan program KBR. Di antaranya adalah program KBR mampu menggiatkan masyarakat untuk menanam, selain merehabilitasi lahan dan tentunya menginvestasikan pendapatan melalui nilai ekonomis dari keberadaan kayu yang kian hari semakin meningkat permintaannya. Sebagian besar bibit pohon yang ditanam kini telah berangsur-angsur mendekati masa panen, seperti yang dirasakan Abdul Fattah Makmur, warga desa Ake Lamo, Kabupaten Halmahera Barat. Petani ini merupakan salah satu anggota kelompok yang merasakan manfaat dari keberadaan program KBR di Provinsi Maluku Utara. Dari awalnya itu program bibit rakyat ini asalnya dari Pedas Ake Malamo. Anggota 68 orang. Satu orang dapat 1 hektar, jumlah pohon 1.000 pohon. Jadi tanah diberikan dari Kesultanan Ternate. Jadi di sini dong bilang Ahakulano. Jadi Sultan Ternate yang kasih masyarakat tanah. Di lahannya ada 1.115 pohon yang berhasil tumbuh dari jenis babon putih atau samama sebutan masyarakat setempat. Ada masyarakat yang tanam, tapi awalnya saya yang tanam duluan. Yang ditanam oleh saya 1.115 pohon. Jenis pohonnya ini samama, tapi kalau bahasa Jawa jabon putih. Terus saya tanam, saya ambil bibit awal itu cuma 170. Nah, terus saya lihat perkembangan bagus, luar biasa. Saya ambil lagi, jadi 1.115 pohon. Jadi ada kata-kata yang jorok disebut sama saya, dikasih kata-kata itu orang gila. Kedua, masa orang potong kayu, ngana tanam kayu. Menurut saya, mau dipotong saya tanam supaya dia terhabis. Mau dipotong saya tanam sudah supaya dia terhabis. Nah, ada lagi bilang, itu kayu mana tahu DP guna apa? Saya bilang saya tahu. Karena itu kayu banyak DP fungsi. Nanti sudah mau tahu 2020 mau tahu DP fungsi apa. Ternyata 2019 belum cukup, masih kurang 1 tahun. DP fungsi sudah ada. Terbukti dari Kelamo yang rumah pakai pohon saya itu sudah ada lebih 6 rumah. Abdul Fattah terbilang cukup sukses membudidayakan tanaman ini. Ini pun ditunjukkan dari keberhasilannya merawat tanaman dari berbagai ancaman yang ada, termasuk ancaman kekeringan dan kebakaran yang pernah terjadi di wilayahnya. Sudah luar biasa perkembangannya. Saya ambil jalan yang pintas, lakukan dengan mesin alkohol untuk penyiraman selama 4 bulan. Iya, sudah sendiri. Saya dari jangkauan selang yang tidak cukup, saya dengan galon angkat air dengan pungguk terus saya siram.
Abdul Fattah menanam pohon samama atau jabon putih sejak tahun 2012. Kini, kayunya sudah memasuki masa panen dan siap untuk dipasarkan. Datang cari ku antar doi kemarin. Ini di hasil. Itu 250 kalau jual kubik, itu lain. Saya terima bersih lagi. Dong kasih saya doi. Mau dipipiki sendiri lagi, tapi satu kubik itu dia kena 1 juta. Abdul Fattah tidak lagi sulit mencari pembeli. Ada saja pembeli yang datang dan membeli kayu dari pohon yang tersedia. Selain Abdul Fattah, manfaat keberadaan program KBR atau Kebun Bibit Rakyat ini juga dirasakan Bapak Ilyas Mundar dari kelompok tani Jammaru, Desa Saria, Halmahera Barat. Jabon merah yang ditanam kelompok tani ini tumbuh begitu pesat. Bibit yang ditanam secara berkelompok. Bahwa saya tanam 2013, bulan Maret tahun 2013. Akhirnya selesai. Dan kemudian kelompok-kelompok yang terbentuk sebanyak 15 orang itu, mereka masing-masing lahan mereka lakukan persiapan 1 hektar. Maka kami semua tanam secara keseluruhan, kami sudah lakukan semua. Dan alhamdulillah dengan kunjungan Bapak ke sini, Bapak lihat bahwa keadaan kayunya sudah seperti ini. Program Kebun Bibit Rakyat telah memberikan banyak manfaat. Dengan keberhasilan para kelompok tani ini, ternyata juga memberikan pengaruh kepada petani yang lain untuk mengikuti jejak mereka untuk menanam tanaman kayu. Kepada pemerintah pusat, khususnya BPDAS HL Aceh Malamo, para petani ini pun tetap berharap program KBR atau Kebun Bibit Rakyat terus bisa berlanjut, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan bibit pohon berkualitas.